Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Parno. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep listrik dan hukum Coulomb. Nama saya Fauzan Safras Rahmadika dengan NIM 230343608611. Latar belakang. Listrik merupakan bentuk energi yang telah menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga hingga industri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai perangkat listrik dan elektronik, dari lampu hingga ponsel pintar. Dengan memahami konsep listrik dan hukum Coulomb secara mendalam, kita dapat lebih baik memahami fenomena-fenomena fisika di sekitar kita dan menerapkannya dalam berbagai aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian sumber listrik, apa pengertian benda bermuatan, apa pengertian gaya listrik, apa pengertian hukum Coulomb, dan yang terakhir penerapannya dalam bidang teknologi, bioteknologi. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama untuk mengetahui pengertian sumber listrik, benda bermuatan, gaya listrik, dan hukum Coulomb. Yang selanjutnya yaitu mengetahui bagaimana hukum Coulomb digunakan dalam bidang bioteknologi. Selanjutnya, pembahasan. Konsep sumber listrik. Sumber listrik adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi listrik. Secara umum, sumber listrik dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau komponen yang dapat mengubah energi dari suatu bentuk menjadi energi listrik. Energi yang dapat diubah menjadi energi listrik dapat berupa energi potensial, energi kinetik, energi kimia, atau energi nuklir. Sumber listrik seperti generator atau sel surya dapat menghasilkan arus listrik searah DC atau arus bolak-balik AC bergantung pada desain dan konfigurasi sistemnya. Benda bermuatan. Benda bermuatan merujuk pada objek atau materi yang memiliki muatan listrik yang dapat berupa muatan positif, muatan negatif, atau keduanya. Muatan listrik disebabkan oleh keberadaan partikel bermuatan dalam benda, yaitu proton, elektron, dan neutron. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara dua atau lebih benda yang bermuatan listrik. Gaya ini timbul karena adanya muatan listrik pada benda-benda tersebut. Interaksi antara muatan positif dan negatif menghasilkan gaya elektrostatika yang dapat mempengaruhi pergerakan dan posisi benda-benda tersebut. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah prinsip dasar dalam elektrostatika yang menggambarkan interaksi gaya elektrostatik antara dua muatan listrik. Hukum ini dinamai setelah fisikawan Prancis, yaitu bernama Charles Augustin de Coulomb, yang pertama kali merumuskannya pada akhir abad ke-18. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan bermuatan Q1 dan Q2 berbanding lurus dengan perkalian besar muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara keduanya. Ya, berikut adalah rumusnya. Yang selanjutnya adalah penerapan pada bidang bioteknologi. Elektrodialisis. Elektrodialisis adalah metode pemisahan ion yang menggunakan medan listrik untuk memindahkan ion-ion tertentu melalui membran-membran selektif ion. Tujuannya adalah untuk memisahkan ion-ion dalam suatu larutan elektrolit berdasarkan muatan listriknya. Proses ini sering digunakan dalam industri untuk desalinasi air, pemisahan ion dalam larutan kimia, dan pemurnian larutan elektrolit. Pemurnian air menggunakan elektrodialisis. Pada proses elektrodialisis pemurnian air, ion-ion garam dalam air akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan berlawanan. Ion-ion yang bermuatan positif, kation, akan bergerak menuju katoda, sedangkan ion-ion yang bermuatan negatif, anion, akan bergerak menuju anoda. Pada katoda, kation-kation garam akan diendapkan sebagai logam. Pada anoda, anion-anion garam akan bereaksi dengan air membentuk asam atau basa. Air yang telah melewati sel elektrodialisis akan menjadi air murni yang bebas dari ion-ion garam. Berikut adalah contoh alat elektrodialisis pemurnian air. Berikut akan saya tampilkan video tentang elektrodialisis.
Ini adalah skema pemurnian air menggunakan elektrodialisis. Kekurangan. Pemurnian air menggunakan metode elektrodialisis memiliki beberapa kelebihan, seperti efisiensi energi yang relatif tinggi dan kemampuan untuk menghilangkan ion-ion tertentu. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, biaya investasi awal cukup tinggi karena proses ini memerlukan peralatan khusus yang kompleks. Kedua, ketergantungan pada energi listrik yang dapat menjadi kelemahan, terutama jika pasokan listrik tidak stabil atau mahal. Selain itu, pemeliharaan sistem elektrodialisis bisa menjadi rumit, mengharuskan perawatan membran dan elektroda secara teratur. Solusi. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam pemurnian air menggunakan elektrodialisis, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Pertama, terkait biaya investasi awal yang tinggi, dapat dilakukan studi kelayakan yang cermat dan mencari inovasi teknologi yang dapat mengurangi biaya peralatan. Kedua, untuk mengatasi ketergantungan pada energi listrik, alternatif sumber energi yang ramah lingkungan atau pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi dapat dieksplorasi. Pemeliharaan sistem elektrodialisis dapat ditingkatkan dengan pelatihan operator yang baik dan penerapan protokol pemeliharaan yang ketat. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengembangkan membran yang lebih tahan lama dan resisten terhadap pembentukan lapisan. Kesimpulan, bahwa konsep listrik, terutama yang terkait dengan hukum Coulomb, memiliki peran yang krusial dalam kemajuan bioteknologi. Penerapan hukum Coulomb dalam elektrodialisis membuka pintu untuk mengembangkan inovatif dalam industri pemisahan dan pemurnian, termasuk desalinasi air laut dan produksi bahan kimia murni. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap menjadi esensial untuk memahami dan mendorong perkembangan dalam bidang bioteknologi. Sekian dari saya, terima kasih.